Oke, untuk contoh berikutnya kita akan mencoba mengevaluasi volume dari sebuah benda padat, benda solid, yang ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Namun pada permasalahan kali ini, benda tersebut itu wujudnya tak berhingga atau infinite ya. Ini yang menjadi problem yang mungkin kemarin belum kita temukan. Ya, sebelum kita memulai langkah-langkah penyelesaiannya, terlebih dahulu kita cermati informasi apa saja yang terdapat pada persoalan ini. Ya, kita punya informasi bahwa yang pertama cross sectionnya dari benda yang akan atau dari benda yang akan kita hitung, volumenya di sini benda tersebut berbentuk seperti tanduk ya, atau bukan tanduk, seperti corong seperti itu. Ya, cross sectionnya itu akan kita potong tegak lurus dari sumbu X yang bentuknya adalah circular disc. Yang ini menjadi petunjuk yang berharga sehingga kita tahu bahwa bentuknya lingkaran. Sehingga di lingkaran tersebut yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita bisa membentuk jari-jari yang merupakan dia fungsi dari X-nya tadi. Kalau kita bicara di sini dengan sumbu X. Oke, kita sudah punya itu. Kemudian informasi berikutnya yang ini informasinya bisa membantu adalah diameternya. Itu apabila kita ukur dari sumbu X sampai ke kurva, ya, oke. Kalau kita ukur dari sumbu X sampai ke kurva, maka kita akan dapatkan diameternya adalah Y sama dengan E pangkat X. Oke, kemudian kurva tersebut, kurva dan sumbu X itu akan kita evaluasi yang nanti kita bisa coba menentukan volumenya. Kita evaluasi dari minus tak berhingga, yang ini menyebabkan masuk kategori infinite solid, minus tak berhingga sampai len 2. Oke, ini informasi yang terakhir. Nah, dari beberapa informasi ini kita akan mulai langkah-langkah untuk menyelesaikan. Yang pertama, tentu kembali mengingat step-step yang pernah kita jelaskan sebelumnya ya. Pertama kita mencoba membuat sketsa. Oke, sketsanya seperti apa? Sketsanya kira-kira seperti ini. Yang tadi bentuknya tidak di tengah ya, jadi X-nya tidak berada di tengah-tengah dari bendanya, tapi benda tersebut satu itu bisa kita katakan bentuknya datar gitu ya, sejajar dengan sumbu X-nya, yang satu melengkung. Nah, yang melengkunglah itu yang merupakan kurva Y sama dengan E pangkat X. Nah, yang dikatakan tadi diameter, apabila kita tarik garis dari, maaf kurang pas ya, kita tarik garis dari sumbu X ke ujung kurvanya, itu ini yang ketinggiannya E pangkat X tadi. Oke, maka kita sudah bisa mendapatkan bayangan bahwa kira-kira diameternya akan ada sangkut pautnya dengan kurva tersebut. Oke, yang pertama kita coba untuk mencari cross section dulu, area dari cross section yang kita dapatkan. Kalau kita memotong benda ini, kita sudah dapat informasi bentuknya circular disc, diameternya sudah ada, maka jari-jarinya dapat kita peroleh. Oke. Ya, untuk luasan dengan fungsi X kita akan mempertimbangkan diameter ya. Oke, gitu, walaupun kita punya radius tapi tidak masalah. R, oke, R-nya ini adalah radius ya. Sehingga kalau kita punya diameter, kita cukup setengah dari kurvanya atau setengah dari Y. Oke, jangan lupa kuadrat. Sehingga kita punya seperempat pi per 4 ya, seperempatnya nggak usah tulis. Pi per 4 dikalikan dengan E pangkat X kuadrat atau E pangkat 2X. Oke, ini adalah luas penampang yang kita peroleh saat kita melakukan potongan tegak lurus dari benda tersebut sejauh X ya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita memperoleh luas penampangnya, maka kita perlu mengevaluasi
atau kita perlu menghitung volume dengan cara melakukan integrasi dari luas penampangnya. Karena kita punya atau kita harus melakukan integrasi dari minus tak berhingga, maka kita akan menggunakan cara yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat di sini batasnya tak berhingga, sehingga kita akan pakai cara yang pertama atau yang kedua. Oke, coba diingat-ingat apakah kita menggunakan type 1 atau type 2. Di sini kita tidak ada masalah dengan outputnya, dengan range-nya, sehingga yang masalah di sini adalah limit dari integralnya. Oke, inilah problem utamanya. Kita menggunakan type 1 atau type 1. Oke, maka kita akan meminjam sebuah variabel di sini untuk sementara menggantikan minus tak berhingga. Kita akan menggunakan variabel B seperti yang ada pada gambar ini. Oke, maka kita bisa estimasikan terlebih dahulu volume apabila hanya berhenti sampai di B. Oke, V sama dengan integral mulai dari B sampai ln 2. Kita punya luas penampang AX, kemudian ya kita selesaikan. Maka masih kita masukkan luas penampangnya, ini ln 2. Ya, AX-nya tadi adalah pi per 4 E pangkat 2X. Ini saya hapus sedikit. DX. Oke. Kemudian kita akan evaluasi kalau pi per 4 E pangkat 2X ini turun ya, jadi setengah ya. Jadi kita punya pi per 8 kali E pangkat 2X. Kita proses, kita cek dari B sampai ln 2. Oke, maka kita akan memperoleh, ya saya tuliskan di sini, kita akan memperoleh pi per 8-nya boleh keluar, ya, yaitu dari E pangkat ln 22 jadi ln 4 dikurangi ini jadi B, jadi E pangkat 2B. Oke, ini adalah volume saat kita berhenti menghitung, atau volume pada saat kita melakukan kalkulasi dari B sampai ln 2. Nah, yang kita perlu lakukan sekali lagi adalah kita perlu menambah atau kita perlu menggeser B-nya sampai tak berhingga. Oke. Ya, kita akan mengubah nilai B-nya menjadi kita dekati dengan minus tak berhingga ya. Sehingga kalau kita coba selesaikan, ya kita akan punya limit B mendekati minus tak berhingga. Maaf, ini minus tak berhingga. Yang akan kita evaluasi adalah pi per 8 ln E pangkat 4 dikurangi E pangkat 2B. Oke, dari sini kita dapat memperhatikan bahwa saat B-nya mendekati minus tak berhingga, maka E pangkat 2B-nya akan 0. Oke, kemudian E pangkat ln 4 itu adalah 4. Maka kita bisa sederhanakan, ya ini volume akhir ya, berarti pi per 8 E pangkat ln 4 adalah 4 dikurangi saat B-nya mendekati minus tak berhingga dikurangi 0. Oke, berarti menjadi pi per 2. Sehingga volume ini, volume dari benda padat ini, kalau kita teruskan sampai tak berhingga, itu ternyata volumenya berhingga atau volumenya terbatas, yaitu pi per 2.